Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA pada hari ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Meski hanya belajar dari rumah masing-masing, tapi tetap semangat ya belajarnya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, tentunya semua sudah tidak asing lagi kan dengan buah merah ini. Ya benar, itu adalah buah rambutan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sih cara menanam rambutan? Nah, tentu beberapa akan menjawab dengan menanam bijinya. Namun ada sebagian lain akan bilang lebih mudah dengan mencangkok. Oke, apapun jawabannya, kita lupakan dulu, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat memahami berbagai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan cara perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Yang ketiga, kalian dapat membedakan perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan pada tumbuhan. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis teknologi reproduksi pada tumbuhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Pertama, kita ingat kembali klasifikasi dari tumbuhan. Ada 4 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kemudian yang kedua, tumbuhan lumut Bryophyta. Yang ketiga, tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae. Dan yang terakhir, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Sementara untuk perkembangbiakannya, pada tumbuhan itu terdapat 2 cara. Bisa secara kawin atau generatif dan bisa juga secara tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu adalah cara berkembang biak yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina atau seksual. Kemudian, cara perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak yang tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif, ini bisa terjadi secara alami maupun secara buatan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan paku. Perkembangbiakan pada tumbuhan paku itu dinamakan dengan metagenesis ya. Metagenesis itu adalah perkembangbiakan generatif dan vegetatif yang berlangsung secara bergantian. Generasi vegetatif melalui sporopit lebih dominan daripada generasi generatif atau sering dinamakan gametofit. Untuk perkembangbiakan generatif, ini dilakukan melalui peleburan gamet jantan atau spermatozoid dengan gamet betina atau sel telur. Sementara untuk vegetatifnya itu menggunakan spora ya. Nah, spora pada tumbuhan paku itu terdapat di dalam kotak spora yang disebut sorus. Spora yang terdapat dalam sorus berperan dalam proses reproduksi tumbuhan paku. Dapat dilihat pada gambar itu yang berwarna hitam, titik-titik hitam di bawah daun. Itu adalah sorusnya atau kotak spora. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan lumut. Sama halnya seperti pada tumbuhan paku. Pada perkembangbiakan tumbuhan lumut juga terjadi metagenesis secara teratur antara generasi sporopit dan generasi gametofit. Generasi gametofit menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Generasi sporopit terjadi pada saat terbentuk sporangium. Di sini generasi gametofitnya lebih dominan daripada sporopitnya. Selain melalui spora, tumbuhan lumut juga mengalami perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu melalui kuncup atau gemai dan fragmentasi. Fragmentasi akan terjadi saat tumbuhan lumut melepaskan bagian tubuhnya dan membentuk individu baru.
Bagaimana? Sejauh ini bisa dipahami? Kalau sudah paham, maka akan kita lanjutkan kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.